Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fadilah SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hutami Lintang Gardini dengan NIM 632505595. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis kritis saya mengenai kaidah kebahasaan Indonesia dalam sebuah pidato tokoh nasional, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Pidato yang disampaikan dalam durasi 12 menit 28 detik ini telah memenuhi syarat minimal pengerjaan tugas. Dan berikut adalah pemaparan hasil analisis kritis saya secara sistematis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Swahasil Nazara dan Thomas Jiwandono, para pejabat pimpinan eselon 1, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli, pimpinan SMV dan BLU, para pegawai Kemenkeu, baik yang di pusat maupun di vertikal, serta para undangan yang berbahagia. Mari kita perhatikan bagian awal atau pembukaan pidato tersebut. Pada bagian ini, kita dapat mengamati bagaimana Bapak Menteri Purbaya menggunakan ragam bahasa formal yang sangat ketat sesuai dengan standar protokol kenegaraan. Tepat pada menit 15 detik, beliau memberikan penghormatan satu persatu kepada para pimpinan eselon 1 hingga staf ahli yang hadir. Dalam perspektif analisis kebahasaan, penggunaan frasa yang saya hormati merupakan penanda kesantunan atau politeness marker yang wajib ada dalam situasi resmi di Indonesia. Penggunaan sapaan ini bukan sekadar formalitas basa-basi, melainkan mencerminkan bentuk pengakuan terhadap hierarki jabatan dan rasa hormat dalam tata kelola komunikasi publik pemerintah di Indonesia yang sudah sangat tepat secara kaidah. Dengan rasa syukur yang mendalam dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul merayakan Hari Uang ke-79. Momen ini bukan sekedar upacara biasa, tetapi sekaligus sebagai pengingat sejarah panjang dan amanah besar yang melekat di setiap rupiah yang kita kelola. Hari Uang bukan sekedar tanggal di kalender, ini adalah cermin perjalanan bangsa. Dari selembar uang Republik Indonesia hingga Indonesia berdiri menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, mari kita bedah poin analisis diksi yang sangat menarik. Pada menit 1 menit 11 detik, Bapak Purbaya menyampaikan kalimat, Hari Uang bukan sekedar tanggal di kalender. Dari sisi etika komunikasi, penggunaan diksi ini sebenarnya sangat kuat untuk memberikan penekanan makna kepada para audiens agar memahami nilai historis dari Hari Uang. Namun, jika kita tinjau secara kritis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, kita menemukan adanya penggunaan kata tidak baku, yaitu kata sekedar. Secara kaidah bahasa yang benar, kata tersebut seharusnya adalah sekadar. Dengan menggunakan huruf vokal A, temuan ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa bahkan dalam pidato kenegaraan yang bersifat resmi pun, ketepatan kata baku tetap menjadi tantangan yang harus diperhatikan agar standar bahasa nasional tetap terjaga. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali Pak Askolani yang menjalankan hal itu, sehingga kredibilitas kita bisa dijaga. Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama,
cek, double check, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian, pada menit 5 menit 42 detik, saya mencatat penggunaan instruksi cek dan double check atau cek double check. Secara kaidah, kebahasaan ini merupakan bentuk interferensi bahasa asing atau campur kode dalam ragam lisan. Dalam situasi formal kenegaraan, istilah ini sebaiknya dipadankan menjadi pemeriksaan berulang atau pengecekan secara teliti agar tetap menjaga kemurnian tata bahasa Indonesia. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara optimal dan belanja diarahkan seefektif mungkin untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh jajaran Kemenkyu harus bekerja sama dengan semua stakeholders agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Memasuki menit 7 menit 36 detik, saya mencatat penggunaan istilah asing kembali, yaitu stakeholders. Mengingat ini adalah forum resmi kenegaraan, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga jati diri bahasa Indonesia dengan menggunakan padanan kata yang sudah tersedia. Istilah tersebut sebaiknya diganti menjadi pemangku kepentingan. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita dalam mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama dalam pidato formal seorang pejabat negara. Setinggi mungkin udah ada yang pingsan di belakang, berarti saya cepat-cepat tuh. Poin yang sangat menarik terjadi pada menit 9 menit 48 detik, di mana terjadi sebuah momen yang tidak terduga, yaitu ketika ada peserta upacara yang pingsan. Di sini, kita bisa melihat pergeseran ragam bahasa secara mendadak, yaitu dari ragam formal ke ragam akrab atau santai. Pak Purbaya merespon dengan kalimat, "Tuh, yang pingsan di belakang berarti saya cepat-cepat tuh." Penggunaan partikel, tuh, dan struktur kalimat yang sangat cair ini menunjukkan sisi empati dan fleksibilitas seorang pemimpin dalam merespons situasi darurat. Meskipun secara kaidah bahasa tulis, hal tersebut tidak baku. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berpesan bagi seluruh jajaran, jaga nama baik Kemenkyu, bekerjalah secara profesional dan berintegritas. Semangat Hari Uang dan Sumpah Pemuda adalah panggilan masa depan. Bangsa ini tidak butuh birokrat yang hanya menjaga sistem, tapi pemimpin di setiap level yang berani memperbaikinya. Jadi Anda semua adalah pemimpin di setiap level, di level Anda masing-masing. Dan Anda harus bisa memimpin bukan di Kemenkyu aja, tapi di luar Kementerian Keuangan, menggait orang-orang di luar Kementerian Keuangan sehingga mereka juga bisa bekerja secara optimal. Berlanjut ke aspek kalimat efektif, yaitu pada menit 10 menit 15 detik, saya menemukan adanya redundansi atau pemborosan kata yang cukup mencolok. Beliau menyebutkan klausa, Anda adalah semua adalah pemimpin. Secara kaidah bahasa Indonesia, pengulangan klausa adalah semua sebanyak 3 kali berturut-turut ini menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Fenomena ini sering terjadi dalam ragam lisan spontan, di mana pembicara mengalami hambatan dalam merumuskan pikiran atau sedang berusaha memberikan penekanan emosional yang kuat, sehingga terjadi pengulangan yang tidak perlu secara struktur sintaksis. Ketidakpastian global selalu ada dari tahun ke tahun. Kita tidak bisa menghilangkan ketidakpastian. Yang penting adalah kita menjalankan kebijakan di dalam negeri yang dilihat oleh Kementerian Keuangan antaranya untuk memastikan semuanya berjalan optimal, anggaran, real sektor, pemda, segala macam belanjanya optimal. Artinya kita wajib menjaga perekonomian domestik. Kalau itu bisa kita lakukan walaupun global gonjang-ganjing seperti apapun, kita masih akan dapat tumbuh dengan baik dan kesejahteraan masyarakat kita
akan terus membaik. Terakhir, pada menit 11 menit 44 detik, muncul kata kiasan semiformal, yaitu gonjang-ganjing. Untuk menggambarkan situasi ekonomi global yang tidak menentu, penggunaan diksi ini berfungsi sebagai strategi komunikasi agar topik ekonomi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami secara emosional oleh Terus audiens membaik. luas. Kita harus membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mampu menjaga APBN secara sehat, tetapi juga menjadi institusi yang terbaik di dunia. Selamat memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-79 dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kemenq 1, kawal Astacita untuk Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, melalui hasil pengamatan ini, kita dapat melihat bahwa pidato Bapak Purbaya Yudisadewa telah memenuhi standar kompetensi komunikasi seorang tokoh publik atau tokoh negara. Beliau mampu menyeimbangkan antara aspek formalitas kenegaraan dengan sisi humanis serta empati yang tinggi saat menghadapi situasi yang tidak terduga di lapangan. Meskipun masih terdapat beberapa catatan mengenai ketelitian ejaan baku, penggunaan istilah asing, serta efektivitas kalimat. Hal tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita semua mengenai betapa pentingnya menjaga kaidah kebahasaan bahkan dalam situasi lisan yang spontan sekalipun. Demikian pemaparan hasil analisis kritis saya untuk tugas analisis kaidah bahasa Indonesia pada video pidato tokoh nasional ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fadila SS MPD atas perhatian dan bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.